Baik, Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Sarwiji Suwandi MPD. Yang terhormat Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas 11 Maret, Dr. Yudo Taruno Moryanto, SHMHUM. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran LPPMB UNS, Dr. Tri Morwaningsih MSI, dan Bapak Ibu, para peserta yang sudah bergabung secara virtual melalui media Zoom Cloud Meeting online. Puji syukur alhamdulillah kita pencet Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan selamat pada acara pelatihan pekerti online LPPMB UNS pada hari ini, Jumat 27 Agustus 2021. Ada rangkaian acara yang akan kita lalui. Pertama, yang kedua, penayangan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan Sekretaris LPPMB UNS. Yang keempat, sambutan Ketua LPPMB. Kelima, paparan materi oleh Kepala PPSB LPPMB UNS dan Ketua LPPMB UNS. Yang keenam, diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pembukaan pelatihan pekerti online pada pagi hari ini bisa berjalan lancar hingga selesai. Bapak Ibu, selanjutnya adalah penayangan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon ikut menyimak dengan sikap khidmat. Bapak Ibu, selanjutnya laporan oleh Sekretaris LPPMB kepada Dr. Yudo Taruno Moryanto, SHMHUM, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wakil Rektor Bidang 1 Akademik dan Kemahasiswaan yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Sarwiji Suwandi MPD, yang saya hormati Bu Kepala Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran PPSB Ibu Dr. Tri Morwaningsih, yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator Pelatihan Pekerti, ada Bapak Bambang, ada Bapak Mulyadi, ada Bu Yamtina, dan semua fasilitator, serta Bapak Ibu peserta pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh
11 Maret khususnya di LPPMP. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita bisa bertemu, berdiskusi dan berkumpul walaupun bertemu di dunia maya, karena silaturahmi itu juga membawa suatu keberkahan. Bapak Ibu yang hormati dan Prof. Sarwiji yang kami banggakan, perlu kami laporkan bahwa kegiatan pelatihan pekerti yang diselenggarakan pada mulai hari Jumat hari ini ada 26 peserta yang itu berasal dari berbagai macam perguruan tinggi, ada di Universitas Kusuma Husada, STT Warga, ada Universitas Gajah Mada, STABN Raden Wijaya, Unsur Ngawi, kemudian ada dari UNSA, UNIBA, dan berbagai perguruan tinggi lainnya yang tersebar di berbagai wilayah. Prof. Sarji yang kami hormati, pelaksanaan pekerti yang dilaksanakan secara online atau daring ini merupakan satu momentum yang luar biasa dan spesial bagi kami di LPPMP dan khususnya bagi Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran. Ini merupakan terobosan yang luar biasa karena ini pertama kali diselenggarakan secara online dan daring, dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan bisa membawa kebermanfaatan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, rencana pelatihan pekerti yang akan dilaksanakan kurang lebih nanti selama 6 hari dengan jadwal yang sudah kami susun sedemikian rupa, dan kami mohon nanti Bapak Ibu fasilitator dan juga peserta bisa saling bekerja sama untuk kegiatan tersebut, karena memang pelatihan pekerti ini diharapkan nanti bisa selesai dengan tepat waktu, dan Bapak Ibu nanti ada beberapa materi yang akan diberikan dan mungkin juga ada mix atau gabungan berkaitan dengan pelaksanaan dalam pekerti ini. Mudah-mudahan pekerti yang dilaksanakan ini berjalan dengan lancar. Demikian Prof. Sarwiji Suwandi dan Ibu Tri Murwangningsih kami laporkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas nama panitia kami menyampaikan mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Sekretaris LPPMP UNS. Terima kasih Dr. Yudo Taruno Muryanto, SHMHUM. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan kepada Profesor Dr. Sarwiji Suwandi, MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Darmanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Universitas 11 Maret, Dr. Yudo Taruno Muryanto, SHMH. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran, Ibu Dr. Tri Murwangningsih, MSI. Yang saya hormati para koordinator bidang atau deputi di Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran. Yang saya hormati rekan-rekan saya, sejawat, fasilitator, kegiatan pelatihan pekerti, yang saya hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekan sejawat dosen, peserta pekerti, pelatihan pekerti di LPPMP Universitas 11 Maret, ini yang jilid ke-4 untuk tahun ini. Yang pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahi kita, merahmati kita, dan alhamdulillah
kita dikaruniai kesehatan pada kesempatan pagi hari ini. Kita bisa hadir dalam kegiatan pelatihan pekerti dan insya Allah teman-teman nanti akan berlangsung sampai dengan 6 hari ya Putri ya. 6 hari ya. 5 hari dilakukan secara daring dan 1 hari terakhir nanti dilakukan secara luring. Dan juga nih teman-teman dari LPPMT, seluruh panitia pendukung kegiatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan sejawat dosen peserta pekerti yang saya hormati. Saya ucapkan selamat datang di kampus Universitas 11 Maret, meskipun kegiatan ini kita lakukan secara virtual, ya atau blended ya karena 5 hari daring dan 1 hari luring. Sebenarnya kami sangat senang kalau Bapak Ibu bisa bertandang ke UNS sambil melihat yang belum melihat tentu UNS itu seperti apa, bisa melihat secara dekat. Tapi karena pandemi COVID dan PPKM yang berjilid-jilid ini, kemudian teman-teman untuk menginisiasi membuat pelatihan yang dikemas secara blended ya. Dan ini pengalaman awal dari teman-teman, tetapi saya yakin karena kegiatan ini sudah dipersiapkan dengan baik ya, ini hanya moda saja yang berbeda, tetapi dari sisi penyiapan kontennya, materinya itu relatif sama, bahkan ini ada pengembangan-pengembangan karena dilakukan secara daring. Saya mengucapkan selamat datang pada rekan-rekan dan tentu teriring apresiasi tinggi dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengambil program pelatihan pekerti di Universitas 11 Maret. Yang tadi dilaporkan oleh Pak Sekjen, Pak Yudo Taruno, ada dari beberapa perguruan tinggi ya, dari Universitas Kusuma Husada, ada STT Warga, UGM. Ini UGM ini kan saudara tua kita ya, senior kita. Ya, jadi kemudian dari Sekolah Tinggi Agama Buddha mungkin ini ya, STABN Raden Wijaya. Ya, ini nanti tanggal 7 saya juga diminta beri materi di situ. Kemudian unsur Universitas ini Ngawi, Prof. Ngawi ya, unsur Ngawi, ASMI dan Uniba. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, ini pelatihan pekerti kiranya merupakan satu kegiatan yang sama-sama kita pahami sebagai satu kegiatan yang penting. Pentingnya kegiatan pekerti ini bukan, ya saya garis bawahi, bukan semata-mata karena menjadi persyaratan sertifikasi dosen. Saya yakin Bapak Ibu mengikuti pelatihan pekerti ini bukan semata-mata karena menjadi persyaratan sertifikasi dosen, tetapi karena ini menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari ikhtiar kita bersama, utamanya rekan-rekan dosen untuk bisa lebih mengembangkan diri untuk bisa menjadi pendidik atau dosen yang profesional. Ini sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa dosen ini wajib memiliki kualifikasi akademik. Nah, untuk yang satu ini teman-teman sudah
semuanya berkualifikasi minimal S2. Bahkan beberapa kesempatan mungkin juga ada di antara peserta kali ini yang sudah berkualifikasi PhD atau doktor. Yang kedua, dituntut memiliki kompetensi. Dan yang ketiga, dituntut memiliki sertifikat pendidik. Ini tentu harus kita ikhtiarkan untuk betul-betul kita miliki pada diri masing-masing dosen. Mengapa saya katakan begitu, Bapak Ibu? Kita sebagai dosen ini memang memiliki tanggung jawab yang besar dalam kerangka mewujudkan atau menciptakan insan yang cerdas, cendekia untuk menyongsong Indonesia yang lebih berkemajuan, Indonesia emas yang saya kira kita sudah sering mendengarkan, bahkan kita sudah sering mengucapkan atau menyampaikan. Sebagai pendidik, dosen ini berbeda tentu dengan sejawat kita yang sama-sama pendidik bertugas di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ya, kalau rekan-rekan kita guru itu memang lebih pada pendidik profesional, yang tentu tugas utamanya sebagai pendidik ini mendidik, mengajar, membimbing, kemudian mengarahkan, melatih, sampai dengan mengevaluasi peserta didik. Tetapi dosen itu selain memiliki tugas di dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, dosen juga sebagai ilmuwan. Jadi dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tanggung jawab yang berbeda dibandingkan dengan guru. Dosen sebagai ilmuwan tentu memiliki tugas penting untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan Tridharma, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketiga dharma ini Bapak Ibu tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita melakukan penelitian dan hasil yang telah kita capai ini tentu nanti kita harapkan Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran. Jadi tentu sudah tidak zamannya lagi kegiatan pendidikan pengajaran ini hanya menggunakan materi yang bersumber dari buku teks atau textbook saja, tetapi lebih banyak kita gali, kita kembangkan dari hasil-hasil riset, baik itu riset yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan maupun riset yang dilakukan oleh para periset yang lainnya. Demikian juga mesti ada kaitannya dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan tugas penting dosen sebagai pendidik profesional dan sebagai ilmuwan itu, maka saya kira menjadi satu keniscayaan ya Bapak Ibu, kita perlu terus-menerus secara berkelanjutan untuk bisa mengembangkan profesionalitas kita agar kita bisa memerankan diri sebagai pendidik yang baik dan bisa melaksanakan tugas fungsi serta peran kita dengan sebaik-baiknya. Kita perlu mengembangkan kompetensi profesional kita. Jadi kalau kita bicara kompetensi itu Bapak Ibu kan kita paling tidak bisa bedakan atas kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, dan juga kompetensi sosial. Bagi Bapak Ibu yang tidak berasal dari LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, bisa jadi memang kompetensi profesionalnya itu sudah baik. Kompetensi profesional ini berkaitan dengan keluasan dan kemendalaman penguasaan bidang ilmu yang Bapak Ibu tekuni di situ. Tetapi tentu itu belumlah cukup karena tugas dosen
tadi mentransformasikan pengetahuan dan mengembangkan hard skill dan soft skill pada diri mahasiswa, maka dosen perlu juga membekali diri untuk memiliki kompetensi di bidang pedagogis. Kompetensi untuk bisa membuat perencanaan pembelajaran secara baik, kemudian bagaimana bisa memilih, kemudian menerapkan model, pendekatan, metode pembelajaran secara baik, bisa mengembangkan media pembelajaran yang bersesuaian dengan tujuan dan materi ajar serta karakteristik siswa yang dihadapi, sampai pada kemampuan untuk memilih secara tepat teknik-teknik asesmen, mengembangkan instrumen, sampai pada bagaimana kita bisa membuat pelaporan kinerja dari masing-masing mahasiswa kita, sehingga nilai apapun yang kita berikan kepada mahasiswa ini betul-betul mencerminkan kompetensi mereka. Ini kompetensi yang perlu dikembangkan, itulah yang kiranya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan paparan materi dari para fasilitator, dan Bapak Ibu bisa mendiskusikan secara intens ya pengalaman selama ini yang sudah Bapak Ibu miliki, sehingga dengan demikian melalui kegiatan ini Bapak Ibu bisa lebih mengkapitalisasi pengetahuan, wawasan, dan kemampuan Bapak Ibu yang pada akhirnya nanti akan bermuara pada kemampuan yang lebih baik, kesiapan yang lebih baik di dalam menunaikan tugas profesional sebagai dosen. Ketika kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis itu menjadi makin baik, saya percaya juga itu nanti akan punya impact, punya dampak pada semakin meningkatnya kompetensi sosial. Bagaimana kita sebagai dosen itu mampu menjalin komunikasi dan interaksi yang optimal, yang baik, baik dengan para mahasiswa kita, dengan kolega dosen, dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran itu. Dan dari situ saya yakin juga Bapak Ibu itu akan makin mendewasakan kita ya sendiri, agar kita memiliki lebih punya kematangan sebagai pendidik profesional itu. Salah satu penciri penting kematangan atau kedewasaan itu ketika kita sebagai dosen itu harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan refleksi diri. Bagian mana dari apa yang selama ini kita lakukan itu masih kurang bagus. Di samping juga harus kita sadari, kita tahu bagian-bagian mana yang memang kita sudah melakukan dengan baik. Inilah hal-hal penting yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan dari teman-teman. Tetapi saya tentu berharap juga pengalaman baik, ya, best practices yang ada di masing-masing perguruan tinggi bisa di-share Bapak Ibu. Jadi antara peserta dengan fasilitator itu kan relasinya relasi kesejawatan ya Putri ya, sama-sama dosen. Jadi di situ nanti bisa saling sharing, saling memberi dan menerima. Jadi sifatnya itu sharing. Siap ya, selain kami bisa menyampaikan beberapa hal atau banyak hal yang ada di UNS, Bapak Ibu juga nanti bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman bahkan sistem yang ada di perguruan tinggi masing-masing, sehingga pada akhirnya ini kita akan sama-sama bisa lebih meningkatkan wawasan dan keterampilan kita masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tadi oleh panitia. Saya diminta untuk membuka. Saya memohonkan izin sedianya Pak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan akan hadir untuk bisa memberikan sambutan dan pengarahan.
dalam kegiatan ini karena ada kegiatan yang bersamaan menugasi saya untuk membuka acara ini. Ini karena jam 8 ini juga ada rapat. Nanti kami segera juga bergabung, ada rapat kerja pimpinan universitas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mohon izin dari Ibu dan Bapak, kegiatan pekerti peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu peroleh nanti menghasilkan keberkahan dan kemaslahatan dalam ikhtiar kita bersama di dalam memajukan pendidikan di masing-masing perguruan tinggi khususnya dan juga pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Kalau ada yang kurang dari yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua BPMT. Terima kasih kepada Profesor Dr. Sarwiti Suwandi, MPD. Bapak Ibu, langsung saja mari kita lanjutkan hari ini, yakni pemaparan materi pada Ibu Dr. Tri Morwaningsih, MSI. Acara selanjutnya kami serahkan. Oke. Oke, kita lanjutkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Untuk yang materi selanjutnya ini kita ke materi overview. Jadi nanti materi ini akan kita bagi dua. Satu materi yang secara umum, kemudian yang kedua adalah nanti Pak Mulyadi akan menjelaskan kembali LMS yang sudah kemarin dijelaskan sehingga nanti pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Nah, 2015 ketika Serdos waktu itu sertifikat pekerti bisa menggantikan salah satu ujian. Tetapi mulai tahun ini kita masuk saja di pintu untuk sertifikasi dosen sudah harus ada itu dokumen tentang sertifikat pekerti maupun AA. Ya, jadi ini cukup strategis banget. Sebetulnya kita memang mungkin ada yang kok tidak pakai sertifikat untuk persyaratan. Tapi sebetulnya ini kalau kita mengerti ya, kita memahami bahwa tadi sebagai dosen yang profesional jelas khususnya di pedagogi jelas bisa merencanakan, melaksanakan dan juga mengevaluasi. Dan ini adanya materi-materi ini ada di program pekerti. Jadi kita terima tantangan sajalah mengikuti pekerti ya, tidak usah terlalu terbebani meskipun Bapak Ibu insya Allah meskipun daring kita akan coba ya kegiatannya tidak akan monoton. Nanti ada diskusi-diskusi dan lain sebagainya yang bisa membuat kita menjadi lebih enjoy ya, dan fasilitator akan memfasilitasi Bapak Ibu peserta, akan melayani Bapak Ibu peserta sehingga Bapak Ibu peserta insya Allah lah akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang diberikan oleh para fasilitator. Dan ilmunya ini insya Allah ilmu yang terbaru. Nah, seperti kemarin di technical meeting, nah metode Bu, sekarang case method dan team-based project. RPS-nya Bu, dan lain sebagainya. Evaluasinya seperti apa? Nah, kita akan mencoba semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu untuk materi-materi tersebut. Hal-hal secara umum ya terkait dengan penyelenggaraan, positioning dan hasil-hasil yang nanti diharapkan dari
kegiatan pekerti AA ini. Nah, Bapak Ibu peserta semuanya, di sini sebenarnya hadir juga beberapa ya, nanti bisa kita perkenalkan atau memperkenalkan diri ya. Jadi ini sebentar saya share dulu. Logonya di sini tidak ada ya di ruangan ini. Tutwuri Handayani yaitu ya ing ngarsa sung tulodo, itu kalau itu konsep kepemimpinan ya. Ing madya mangun karsa tutwuri handayani, begitu. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, apa namanya, untuk sesi terakhir hari ini jangan lupa tadi presensinya masih enggak ya? Nanti kalau enggak bisa nanti silakan silakan menghubungi wali kelasnya ya, di grup itu. Kami mohon dengan sangat untuk tidak. Ya, meskipun ada sih laporan-laporan pekerjaan yang ada di Google ya, bukan. Tapi kalau sangat Bapak Ibu membuat sendiri. Saya yakin kalau membuat sendiri itu menjadi puas. Ini loh hasil karya. Kemudian dari motivasi, analisis kompetensi, LPS, kemudian yang berikutnya ini yang dulu pernah saya paparkan di overview. Nah, untuk laporannya bab 1 sudah jadi Bapak Ibu? Belum. Berisik gimana terhubung? Sudah baru kan jelas gitu ya. Sekilas saja 1-2 bulan saja. Yang agak banyak memang di bab 2-nya karena bab 2 itu merupakan yang sangat biasa. Nanti Bapak Ibu setelah tadi menggambarkan, mestinya harapannya sore itu atau malam sudah dikerjakan. Jadi pagi sudah dimasukkan ke standar itu Pak. Jadi kami bisa buka. Ternyata kami ada 1-2 gitu. Uang sama gitu. Ya sudah. Ini saya bilang ke teman-teman nanti kalau sudah laporan itu kan mesti ada LKL-nya kita cek nanti. Dan untuk untuk laporannya Pak mungkin apa sudah disediakan kolom di standar laporan kegiatan masing-masing peserta nanti bisa dilihat yang di LKS itu yang di LKS itu sudah ada di sana. Silakan Bapak Ibu, kalau nggak cukup ya dikerjakan di rumah. Kemudian yang LKS kenapa kita sepakati kemarinnya sesuai dengan Permendikbud Bapak Ibu. Itu yang kami hukumi gitu ya. Meskipun sekarang berubah. Jadi untuk menghitung itu 7 ya, itu sudah pakai kalkulator dari jenis proyek, nomornya berapa itu bukan tapi ya nggak apa-apa. Tapi secara umum ya, secara umum itu sama dengan tambah pokok sama basic. Masukannya menurut Pak Amin, Pak Sansi, kan? Ada lagi yang menggunakan kita nanti selesai dengan masih ada masukan-masukan. Oh, Mas, ya. Mas kan ini, ayo
Ya Pak. Ya Pak, Terima kasih. matur nuwun, terima kasih. Gimana ini off dulu semua? Masih bisa chat nanti lewat WA. Baik. Oke, matur nuwun. Ya, Bu terima Ida, kasih Pak Andri, Bapak-bapak. sukses selalu, sehat selalu. Ya, sama-sama. Salam untuk keluarga. Selamat siang. Ya, maaf batin. Tempatnya